Membaca adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Salah satu kegiatan dari elemen membaca adalah menyimpulkan. Menyimpulkan sebuah teks merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui isi dari teks yang dibaca. Contohnya yaitu menyimpulkan teks narasi. Menyimpulkan teks narasi merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai peserta didik untuk memahami isi cerita secara keseluruhan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kelas 4 sekolah dasar, terdapat peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam menyimpulkan teks narasi. Kesulitan tersebut meliputi ketidakmampuan menemukan ide utama cerita, cenderung menyampaikan kembali seluruh isi teks tanpa memilah informasi penting, dan kesimpulan yang terlalu panjang dan tidak fokus. Hal ini disebabkan karena peserta didik belum mampu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam teks narasi. Dengan kata lain, peserta didik belum mampu menguasai membaca pemahaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi yang efektif untuk melatih kemampuan peserta didik dalam membaca pemahaman. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Solusi yang kelompok kami berikan adalah dengan membuat media pembelajaran yang bernamakan Papan Adik Simba. Papan Adik Simba adalah media pembelajaran interaktif yang didesain untuk melatih peserta didik dalam memahami dan menganalisis teks narasi dengan pendekatan sistematis berdasarkan komponen Adik Simba atau 5W1H dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari hasil ringkasan komponen Adik Simba sebelumnya. Papan Adik Simba menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan membaca pemahaman dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari papan Adik Simba dan juga alat, bahan, dan juga langkah-langkah dalam pembuatan papan Adik Simba. Papan Adik Simba merupakan media pembelajaran interaktif yang didesain untuk melatih siswa dalam memahami dan menganalisis teks narasi dengan pendekatan sistematis berdasarkan komponen Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan dilanjutkan dengan teknik menceritakan kembali dengan membuat kesimpulan dari hasil ringkasan komponen Adik Simba sebelumnya. Papan Adik Simba merupakan alat bantu visual yang membantu mengorganisir informasi utama dari teks narasi. Dengan memecah informasi menjadi elemen-elemen penting, siswa dapat lebih memilih mengidentifikasi ide-ide utama yang ada pada teks narasi. Papan Adik Simba bersifat fleksibel karena dapat digunakan di ruang kelas atau tempat belajar yang memungkinkan interaksi dan diskusi kelompok. Alat ini dapat diterapkan selama proses pembelajaran teks narasi, terutama saat siswa melalui tugas menyimpulkan. Berikut merupakan alat, bahan, dan langkah pembuatan papan Adik Simba. Alat: gunting, penggaris, pensil, spidol. Bahan: kardus, kertas karton, lem, plastik mika, dan kertas lipat. Langkah pembuatan papan Adik Simba. 1. Persiapkan alat dan bahan. 2. Potong kardus menjadi ukuran 120 x 80 cm. 3. Buat sketsa awal mengenai desain dan tata letak papan Adik Simba seperti gambar berikut. 4. Buat elemen-elemen seperti nama papan Adik Simba yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu kotak ceritakan kembali dan membuat kotak kesimpulan. 5. Tempelkan elemen ke papan dasar sesuai dengan desain yang telah direncanakan di awal. Yang terakhir yaitu Anda bisa menambahkan hiasan agar papan Adik Simba lebih menarik lagi. Cara penggunaan papan Adik Simba. Papan Adik Simba dilengkapi oleh LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok sebagai latihan dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam sebuah teks narasi. Nah, LKPD tersebut diawali dengan
peserta didik membaca salah satu contoh teks narasi yang berjudul Raja Ampat. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi komponen 5W1H dan menuliskannya pada kolom yang tersedia pada LKPD. Setelah mengisi secara berkelompok, peserta didik menggunting bagian komponen 5W1H-nya yang sudah ditulis pada LKPD tersebut. Setelah ditulis dan digunting, lalu peserta didik menempelkan pada kolom papan adik Simba yang telah disediakan. Contohnya, peserta didik mengidentifikasi komponen judul cerita dari cerita Raja Ampat dengan menanyakan judul teks narasi tersebut. Nah, di sini yang sudah digunting dan ditulis maka ditempelkan. Jadi judul cerita yaitu Raja Ampat pada teks narasi tersebut. Lalu di sini ada komponen apa? Nah, pada komponen apa dengan pertanyaan apa peristiwa yang terjadi? Peserta didik menjawab terlebih dahulu yaitu menjaga kelestarian dan keindahan wisata laut di Raja Ampat. Lalu menempelkan pada papan adik Simba dengan komponen apa. Nah, lalu di bawahnya ada komponen di mana. Di mana pertanyaannya yaitu di mana tempat kejadian tersebut. Di sini peserta didik menjawab Pulau Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Lalu peserta didik menempelkan pada komponen di mana. Nah, di bawahnya ada komponen apa? Kapan? Nah, di sini setelah digunting dan ditulis, peserta didik menjawab beberapa tahun ke belakang. Lalu peserta didik menempelkan pada komponen kapan. Nah, lalu di sini ada komponen siapa. Oke, pada komponen siapa peserta didik pertanyaannya yaitu siapa tokoh-tokoh yang terlibat pada teks narasi tersebut. Nah, di sini peserta didik dengan menjawab Rewu, teman-teman Rewu, turis dalam negeri dan turis luar negeri, Maruna dan orang tua. Lalu peserta didik menempelkan pada kolom siapa. Nah, setelah komponen siapa, di sini ada komponen mengapa. Nah, pertanyaan pada komponen mengapa adalah alasan peristiwa itu terjadi. Mengapa alasan peristiwa itu terjadi? Peserta didik di sini menjawab karena ada beberapa wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Sampah akan mencemari dan merusak biota laut di Raja Ampat. Lalu peserta didik memasukkan pada komponen mengapa. Oke. Setelah mengapa di sini ada bagaimana dengan pertanyaan cara penyelesaian atau jalannya peristiwa terjadi. Di sini bagaimana cara penyelesaian atau jalannya peristiwa terjadi. Nah, di sini peserta didik menjawab dengan yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan,
agar biota laut di Raja Ampat tidak dirusak dan tercemar. Lalu peserta didik menempelkan pada komponen bagaimana. Lalu peserta didik menyimpulkan cerita teks narasi tersebut dengan berdasarkan komponen utama, yaitu komponen apa dan komponen bagaimana. Namun untuk komponen lainnya boleh kalian tambahkan atau tidak pada kesimpulan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini dengan jawaban kesimpulan. Kesimpulan pada teks Raja Ampat adalah untuk menjaga kelestarian biota laut, jangan membuang sampah sembarangan agar biota laut terjaga keindahan dan kelestariannya. Di sini peserta didik menempelkan pada komponen kesimpulan. Baik, itu adalah cara penggunaan papan adik Simba. Papan adik Simba yang merupakan solusi dari kelompok kami memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami tentang struktur teks dan memudahkan siswa dalam menyaring informasi dari suatu teks, sehingga siswa bisa mudah memahami isi atau makna yang terkandung dalam teks tersebut. Contohnya yaitu memahami struktur teks narasi dan menyimpulkan teks narasi.